Halo, salam senja. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat traveling, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun berada. Moga-moga rezekinya lancar, sehat selalu, dan tetap happy setiap saat. Nah, hari ini kita bertamu, berkunjung ke rumah yang adem ini, Joglo Jawa yang tahun berapa itu? 57 ya? Yang dibuat tahun 57, dan ketemu saya memanggil kemesraannya dengan kepada beliau ini Bude Bekti Andari. Nah, kalau setahu saya cuma tahu beliau baru pulang ke Indonesia karena COVID, tapi sebelum itu tinggal di Vietnam dekat sungai Viet Cong selama 4 tahun. Bude, pertama sebelum kita bicara soal nyamuk dan kehidupan sehari-hari selama yang dialami selama di Vietnam, kenalkan dulu ke teman-teman. Salam senja. Makin kemelinding makin bagus loh ya. Mending mati umuk, mangane mati ngantuk. Mati ngantuk. Ya, matur nuwun Pak D. Ya. Saya Bekti, biasa dipanggil Bude Bekti kalau di semesta Salam Senja. Dan saya sahabat dari Pak Ibu sejak di B21 Bulak Sumur. Kembang Itu Merak ya. di Kembang Komunitas Merak. Kembang Merak. Komunitas Kembang Merak yang terkenal. Masuk ke situ itu lebih sulit daripada masuk UGM-nya. Betul. Sorry. Lanjut. Jadi tim horrific. Sekarang posisinya kok di mana itu? Viet Cong itu loh, di Vietnam itu loh. Vietnam. Dulu saya mulai dulu cerita dikit ya Pak. Oke. Jadi sejak dari lulus dari Balerong itu Heeh. saya kemudian sekolah. Sekolah. Kerja dulu baru sekolah gitu kan. Latar belakang saya psikologi. Siap. Jadi gini-gini Bude itu ya psikolog lah. Psikolog. Sempat praktek juga. Cuman kemudian merasa bahwa oh ya ada hal yang lain yang ingin aku lakukan. Gitu. Iya. Kemudian saya sekolah lagi ngambil development studies Ya, di Institute of Development Studies, itu letaknya di Sussex Uni di UK sana. Bukan Yogyakarta ya, tapi UK ya. UK. UK. In British Island. Sayang. Ya. Terus selesai kuliah saya kemudian kerja di beberapa organisasi non profit. Oke. Meskipun non profit bukan berarti low profit. Oke, malah high profit bisa-bisa kan? Kemelinti belum? Sudah. Dibedakan itu non profit dan low profit ya. Betul. Iya. Karena saya sangat suka dengan urusan-urusan kemanusiaan. Oke. Nah, kemudian saya bergabung dengan saya sekolah setahun, kemudian balik gabung dengan beberapa organisasi perempuan, riset, kemudian juga organisasi perlindungan anak, kemudian balik ke Jogja dan kemudian mendirikan firma konsultansi untuk pembangunan dengan teman-teman saya. Jadi waktu itu pekerjaannya adalah melakukan riset-riset, monitoring, evaluasi untuk lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor. Gitulah kira-kira. Ya, nampak mentereng. Oke. Lah terus kok ketemunya sekarang sebagai apa ya? Koordinator apa itu Asia Pasifik ya, kuping saya. Ya. Nah, kemudian perjalanan membawa saya untuk balik ke Jogja. Oke. Setelah jadi independen konsultan, kesana kemari saya kok kangen kerja harian ini, kerja rutin itu. Oke. Tadinya kan WFA, work from anywhere, sekarang kok jadi pengen punya kantor. Nah, kemudian diajak teman saya untuk gabung dengan penelitian untuk pengendalian demam berdarah. Yang waktu itu dipimpin oleh Monash University, dan di Indonesia itu kerjasamanya dengan pusat studi kedokteran tropis Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kalau di Indonesia itu demam berdarah gitu ya. Menggunakan nyamuk sendiri. Kalau biasanya kan kita kena nyamuk itu kita usir gitu. Tapi dengan teknologi yang dikenalkan oleh peneliti dari Monash University, kita justru memelihara nyamuk untuk menghentikan penularan demam berdarah. Nah, kan sampai sekarang demam berdarah belum bisa, tingkat kematian bisa dicegah, tapi tingkat kasusnya masih tinggi, terutama menyerang anak-anak sampai dengan terutama di daerah-daerah tropis atau daerah tropis. Ya, Jakarta termasuk, ya Indonesia ini kan tropis ya, banyak sekali nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, Zika dan chikungunya dan yellow fever.
penyakit kuning itu, demam kuning itu sama nyamuknya dari Aedes aegypti. Dan efektif itu ya, berapa tahun garap yang di Oh iya, Indonesia project ini? untuk penelitian sendiri kan menggunakan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia. Nah, Oke. itu bakteri alami yang ada di 60% serangga, tapi kemudian dia tidak ada di nyamuk Aedes aegypti, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Ketika dia kawin dengan nyamuk setempat, keturunannya itu sudah mengandung nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia. Wolbachia ini sifatnya kayak vaksin gitu loh, membuat nyamuk itu tidak mampu menularkan demam berdarah ketika menggigit manusia. Iya. Jadi dilemahkan dengan itu tadi ya, Iya. apa virus atau apa nggak ngerti lah, vaksin Bakteri yang baik lah ya. bakteri baik, sehingga terus sampai ke Vietnam ceritanya gimana? Oh ya, ke Vietnam kan saya di project ini 4 tahun ya sama Iya. UGM. Kemudian karena sudah mapan, kemudian ada kesempatan untuk bergabung dengan project di regional office di Vietnam. Ya saya bergabung. Kemudian posisinya adalah sebagai project manager untuk bahasa Inggrisnya sih communication and community engagement. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian memperkenalkan ide atau inovasi ini kepada masyarakat luas biar mendapat buy-in, biar mendapat penerimaan gitu ya. Karena kan ini teknologi yang counterintuitif, yang apa ya, yang bagi masyarakat mungkin baru dan agak kontroversi gitu ya. Baru dan itu berbeda dengan yang dipercayai selama ini. Iya. Gitu. Nah, tugas saya adalah bagaimana menjelaskan science to community and explaining community to scientists, kira-kira gitu. Jadi menjelaskan ilmu pengetahuan atau teknologi kepada masyarakat, Ya. dan kemudian menjelaskan bagaimana masyarakat kepada para ilmuwan yang ada di penelitian ini. Jadi tugas saya itu seperti Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah waktu Bude Bekti 4 tahun di Vietnam itu hanya muter di Vietnam atau? enggak. Kanan Jadi kirinya? Vietnam itu salah satu kantor perwakilan untuk wilayah Asia, karena kan pusatnya di Monas, dan kemudian kita kerja dari 11 negara. Salah satunya Vietnam dan Indonesia. Nah, kemudian dipilih Vietnam karena di tengah-tengah. Jadi kalau mau travel kemana-mana juga memudahkan. Nah, tugas saya itu mengawal negara-negara yang ada di negara-negara kolaborator yang ada di Asia. Salah tiganya adalah Vietnam, Sri Lanka, dan juga Indonesia sendiri. Dari 3 ini mana yang sebetulnya berdasarkan catatan itu demam berdarahnya termasuk? Semuanya tinggi. Jadi negara kolaborator yang masuk dalam Fokus project ini ya. Pengendalian demam berdarah ini, negara-negara yang sudah dipastikan punya angka kasus demam berdarah yang tinggi. Jadi memang kita kerja di tempat yang memang diperlukan. Terus berarti besok-besok pasti seberapa ini kan udah jalan nih teknologi baru penanggulangannya, pencegahannya, terus resistensi atau presentasi kemungkinan ke depan demam berdarah sebagai ancaman di Indonesia ya. Kemarin Yogyakarta sudah menghasilkan temuan yang bagus sekali dengan kalau di riset kedokteran itu ada jenis penelitian yang punya tingkat golden lah ya, paling utama itu dengan namanya randomized control trial atau RCT lah namanya. Itu Yogyakarta itu oleh UGM sudah melakukan penelitian itu selama 4 tahun dan membuktikan hasil bahwa wilayah yang disebari nyamuk yang mengandung Aedes aegypti Wolbachia ini, angka kesakitan demam berdarahnya turun 77%. 77% dibanding yang tidak ada. Jadi bisa dicek juga di banyak media. Kemudian kan sampai kemudian ini menurut saya promising gitu ya untuk menjadi pelengkap. Dan gara-gara itu Bude Bekti dijuluki oleh media massa sebagai Sri Kandi Nyamuk. Ya dulu. Karena masih sebenarnya sering kerja di masyarakat untuk menjelaskan. Tugas saya bukan di sainsnya, tapi lebih pada komunikasi dengan masyarakat lah, menghubungkan sains ini agar ada penerimaan dan nyamuk itu bisa disebar untuk menyehatkan masyarakat. Karena di B21 dulu itu membantu sekali. Ya. Karena kan di sana kita belajar untuk mengkomunikasikan gagasan yang ada di langit itu lebih membumi. Down to earth. Nah, itu penting sekali karena kan inti komunikasi itu orang paham apa yang kita katakan, orang paham pesan yang kita sampaikan, apapun bahasanya. Meskipun bahasa bundet gitu ya.
meskipun bahasanya bunek, kalau mereka paham ya itu komunikasinya jalan gitu. Yang penting goalnya tercapai. Nah, itu yang saya sukai karena di beberapa negara yang saya dampingi kan punya karakter-karakter yang berbeda satu sama lain. Meskipun sama-sama Asia kan punya spesifikasi khusus juga gitu ya. Nah, sekarang tentang nyamuk tadi, gitu. Kalau ada daerah yang tidak terjangkau dengan riset ini, entah di mana, di Wonogiri apa di Pacitan apa di luar Jawa, dan di situ mereka merasa demam berdarahnya juga termasuk salah satu yang mengancam dalam tanda kutip masyarakatnya. Itu apa? Ada upaya preventif yang bisa dilakukan atau apa, konsultasi atau apa gitu? Kalau di Jogja saat ini kan poin kontaknya masih dengan partner kita ada di UGM, tapi kemudian juga ke depan saya kira semoga bisa diluaskan oleh masyarakat ya, tentu juga kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga sektor yang lain. Tapi pada prinsipnya demam berdarah itu kan bisa dicegah kalau kita punya imunitas yang bagus. Ya sama lah, virus itu kan kalah kalau kita punya imunitasnya bagus. Kemudian juga tetap melakukan program-program pengendalian yang kita sarankan, mengubur, menutup, menguras itu tetap, karena kan nyamuk itu sifatnya Pak D telur nyamuk itu kalau dia kan dia suka nempel di gorong-gorong di pinggiran di permukaan toh. Telur nyamuk di permukaan nggak di dalam. Ketika dia kering, telur itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Tidak mati. Dan ketika ada air lagi di situ dia bisa menetas. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masih ada manusia, nyamuk itu kan makanannya darah. Dan yang menghisap darah manusia. Ini bukan gigit, nyamuk itu nggak punya gigi. Punyanya kan cucuk itu menghisap darah itu kan. Dari situ kemudian kan masuk ke tubuh nyamuk darahnya, kemudian ketika gigit kita, kalau yang dihisap itu darah yang mengandung virus ditularkan ke orang yang sehat. Menghisap yang menghisap manusia itu hanya yang betina. Yang jantan itu menghisapnya nektar tumbuh-tumbuhan. Gitu. Jadi ya tetap melindungi diri dari gigitan dengan pakaian pakai apapun lah, repelen, dan nyamuk itu kan suka bau keringat juga. Jadi ya sering-seringlah mandi gitu. Pakai wangian. Terus nyamuk juga suka warna gelap. Jadi warna hitam itu lebih menarik dibanding warna kuning, bisa pakai. Itu harus pakai warna kuning udara. Ya, itu. Selama riset itu, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ada catatan nggak pembanding kasusnya? Ini baru di Yogyakarta nih di budayanya nggarap ya. Ini baru di Yogyakarta. Memang waktu itu kan masih riset di Yogyakarta waktu saya bergabung, tapi kemudian sekarang kan diperluas di Sleman, Bantul, dan Yogyakarta itu sudah implementasi. Jadi kan sebelum implementasi harus ada tahapan riset, dibuktikan, terbukti, baru kemudian bisa diperluas. Dulu kan mulai dari kecil di tahun 2013, 14, 15 itu Sleman, Bantul, kemudian Yogyakarta. Nah sekarang juga diperluas lagi di 3 kabupaten itu yang di leading oleh UGM ya. Dan metode atau konsep itu yang kemudian dilaksanakan di yang kemudian sebenarnya bareng. Bareng. Jadi dulu kan dimulai dari Australia, kemudian Indonesia punya, Vietnam juga punya, di Amerika Latin sana juga ada negara-negara yang bergabung dengan kami yang juga melakukan implementasi ini pengendalian demam berdarah. Kalau di negara Amerika Latin juga mereka menggunakan untuk Zika juga untuk aplikasi mengeliminasi Zika juga di Brasil dan Kolombia kan juga banyak. Dan beneran di Vietnam itu dari sekian di project manager itu yang satu bukan dokter tapi psikolog kayak Bude Bekti, tapi kepake di ya kebanyakan di situ. Teman-teman saya itu mayoritas saintis, karena kita kan lintas project ini banyak sekali keahlian yang terlibat. Ada yang di pemetaan, ada yang di ahli nyamuk, ada yang di ahli komunikasi sosialnya, kemudian ada yang di ahli manajemen. Nah, saya kemudian masuk ke komunikasi sosial ini. Problemnya kan gini, Vietnam juga orang-orangnya menurut saya nggak terlalu bisa
bisa bahasa Inggris apalagi masyarakat yang di pinggir-pinggiran. Terus ngobrolnya piye Ibu di sana? Kan cara bekerjanya bukan saya langsung iya kerja, ya, tapi kita berpartner dengan lokal lembaga ya. setempat. Kemudian tugas saya itu memastikan mereka bisa menyampaikan ide gagasan ini sesuai dengan standar kita, tetapi tetap memperhatikan kebijakan lokal ya. Jadi saya menyiapkan pesan-pesan kuncinya. Nanti cara menyampaikannya gimana? Oh, kalau di Vietnam itu yang populer adalah pakai loudspeaker. Meskipun sana masjid tidak sebanyak di kita, tapi loudspeaker itu ada banyak di jalan-jalan, terutama di kampung-kampung itu, dan itu digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan berita, update gitu ya. Dan itu karena kita kerjasama dengan pemerintah ya bisa pakai itu, dan itu lumayan efektif karena setiap hari sehari 2 kali itu diputar. Halo, kami punya punya model baru untuk pengendalian demam berdarah, misalnya nanti orang dengar di pasar di mana. Dan 4 tahun itu dianggap oke, berhasil, sukses, dan sekarang katanya Bude akan kembali ke sana atau kembali kemana ini? Saya di Vietnam itu kan sebenarnya lebih berkantor, sebagai kantor hub. Tapi kemudian fisik lah ibaratnya untuk kemudian memudahkan saya untuk travel ke beberapa negara dampingan gitu ya. Tapi kemudian ketika COVID menyerang, ya mau di Vietnam mau di negara manapun kan keluar masuk perbatasan itu menjadi susah. Nah akhirnya kemudian ya sudah sama-sama susah keluar masuk. Saya kemudian balik ke Indonesia. Nanti proyeksi ke depan saya belum tahu akan seperti apa, karena saat ini kan juga mau keluar negeri ya masih belum susah. Nah ya seperti itu sih Pak. Nah itu udah selesai ya kita ngomongin nyamuk. Nah kita juga pengen tahu juga kan nyamuk kalau kehidupan sehari apa ya yang menarik, yang berkesan dari hidup di Vietnam 4 tahun itu apa yang menarik diceritakan ke pemirsa ini? Atau disparitasnya atau apa namanya pola-pola hidup mereka? Menurut saya Vietnam ini negara yang banyak disalahpahami gitu ya. Pertama, kesalahpahaman tentang Vietnam. Wah, Vietnam itu seperti Indonesia tahun 60-an ya. Seolah-olah masyarakatnya masih Bantul tahun 60, masih jalan berdebu, masih punya 1-2 motor, mobil masih gitu. Ternyata tidak, mereka justru maju. Bahkan kemudian kan perekonomian Vietnam itu 11-12 tahun dengan Indonesia. Gitu. Nah itu, dan yang kedua masyarakat Vietnam ini kalau dari sisi makanan menurut saya sangat sehat gitu. Mereka suka ini yang seperti sini, suka yang mentah-mentahan gitu kan. Dan kemudian telaten untuk membuat slow process food gitu. Kalau sekarang banyak fast food, dihayati, dibikin alon, dilempit, dinaknik gitu, kemudian baru dimakan gitu. Nah yang menarik ya bahasa menjadi tantangan. Banyak juga yang bisa bahasa Inggris tetapi tidak sebanyak tidak semudah menemukan orang yang berbisa bahasa Inggris di Indonesia. Di Indonesia kan dari pedagang kaki lima, tukang beca, anak-anak itu biasa sekali gitu ya. Nek di sana ya misalnya warung kopi, tidak semua warung kopi tugasnya bisa berbahasa Inggris. Bahkan yang basic gitu. Nah itu tantangan, tapi saya kira pemerintah sana sudah mulai agresif juga untuk memasukkan kurikulum bahasa Inggris ke pendidikan seperti di kita memang udah lama toh gitu. Lagi ya dari sisi bicara kopi ini kalau di Indonesia kan salah satu favorit kalau kita ke kafe cari Vietnam Drip. Nah, sebetulnya di sana sendiri gimana itu, Bu? Nah, kalau kopi kan memang Vietnam terkenal sebagai penghasil kopi robusta salah satu yang terbesar di dunia. Ya, 3 besar dunia lah selain Brasil, Indonesia itu kan. Dan meskipun pemerintah kemudian mulai mengarahkan masyarakat dan perkebunan itu ke Arabica, karena Arabica kan nilai ekonominya lebih tinggi dibanding robusta. Robusta itu kan kafeinnya memang lebih tinggi, jadi memang pahit. Nah, karena pahit ini, kemudian di Vietnam tuh yang terkenal kan cafe sua. Jadi kopi yang dicampur dengan susu. Cafe itu kopi, sua itu susu. Kalau da itu es, jadi cafe swada itu es kopi susu gitu. Nah, internal kok di Vietnam, itu yang paling populer juga di seluruh dunia. Kalau gaya ngopinya gimana masyarakat sini? Gaya ngopinya itu sangat sangat nyaman.
dari yang lesehan bukan lesehan, mereka sukanya duduk di kursi-kursi anak TK yang di bawah itu, yang anu itu kan lower pendek di ground gitu, bawah. kemudian sampai yang ke kafe-kafe kayak yang kafe-kafe yang mapan lah. Nah menariknya chain-chain kopi internasional itu tidak bisa survive di sana. Oh gitu. Produk lokal, brand lokal yang menang ya. Betul. Jadi kalau di sini kita punya brand dunia yang warnanya hijau itu. Iya. Itu di Vietnam paling ada 1, 2, 3, 4 lah, di sedikit sekali di Ho Chi Minh City tempat saya tinggal lama itu. Yang survive itu brand-brand lokal, bisa menguasai pasar dan memang mereka juga nggak kalah kualitasnya. Gitu. Jadi kayaknya kalau mau ekspansi kopi internasional di Vietnam itu tidak akan inilah. Nah ini yang menurut saya luar biasa. Di Indonesia sekarang banyak juga artisan kopi ya, tapi yang punya chain brand sebesar yang ada di Vietnam itu saya kira belum ada ya. Apa? Masih ada apa brand lokal sama Vietnam ya? Ya ada Highland, kemudian ada apa Trung Nguyen Legend. Wis jenenge namanya sulit. Di sana itu tulisannya TR itu dibaca ceh gitu. Jadi kalau ada kota besar, ada kota besar di sentral Vietnam yang terkenal dengan pelabuhan kota wisata kayak pantai-pantainya namanya Nha Trang gitu, orang sana nggak akan paham Nha Trang gitu, tahunya ya Nha Trang. Nha Trang. Terus kalau Nguyen, nah kita kan bilangnya Nguyen. Oh iya. Dulu kantor saya tuh letaknya di jalan, kalau dibaca literal tuh Nguyen Du gitu. Saya bilang sama sopir ojek, kira-kira ngomongnya ya antar saya ke Nguyen Du gitu. Dia bilang, hah? Belakangan ternyata salah ucap. Ya, itu Nguyen. Iya-nya nggak dibaca. Jadi kalau ada Nguyen, ini mesti orang tahun yang Vietnam ini. Kalau yang udah pernah kan bilangnya Nguyen. Nah, Bude Bekti ke Vietnam ini kan sekeluarga ya, dan lama. Itu ya ada maksud saya gini, kesan atau perbandingan kangen sana atau enak sana atau Indonesia itu sempat ada apa di anak-anak balik apa ora apa piye gitu. Ada cerita menarik tentang itu enggak kira-kira? Iya, saya kira mana, gitu. betul sekali itu luar biasa. Jadi saya 4 tahun itu kan agak dramatis prosesnya. Jadi saya berangkat sendiri dulu 6 bulan. Nyari lihat-lihat dulu, saya nggak langsung berani bawa anak. Kemudian di 6 bulan kedua saya ajak anak-anak sama mbaknya. Karena suami saya belum mau ikut. Jadi anak yang saya ajak sama mbaknya. Kami berempat. 3 perempuan, 1 laki-laki, anaknya masih kecil. Dan mbaknya nggak bisa bahasa Inggris, modalnya dia cuma bisa naik motor sama nekat gitu. Kami hidup di gedung tinggi gitu ya, rumah tumpuk susun itu yang 60 meter persegi, 2 kamar 4 orang. Nah ya sudah mengangkat rutinitas, mbaknya ngantar anak sekolah, masak, saya juga harus kerja. Pakai di sana itu ada kayak Grab bersama itu loh, mobil bersama yang dia udah ada aplikasinya. Jadi saya itu otomatis saya naik motor. Kemudian suami saya tuh kok ya mau nyusul itu. Nah, sebentar, di awal-awal itu sulit, baru seminggu mbaknya ikut saya. Itu saya sudah ditugaskan ke luar negeri. Waduh. Ke Sri Lanka macam-macam. Wah, saya kan judek juga ya ninggal di mbak yang baru ikut seminggu. Gak bisa bahasa Inggris, gak tahu petanya kayak apa di situ. Training saya belum selesai gitu kan, kecil. Diberi tanggungan 2 anak. Diberi tanggungan 2 anak itu pada sekolah baru toh. Sekolahnya juga bahasa Inggris itu. Waduh, dan sekolahnya jamnya beda gitu. Satu kelas berapa. Tapi ya wes, saya lillahi ta'ala, saya tinggal Mbak Eo, berarti nggak apa-apa Mbak, tinggal aja. Wes saya kerja itu ya nggak tenang di Sri Lanka. Tapi ya wes, akhirnya beres. Nah, itu terjadi, bulan saya di travel kemana, ninggalin 1 mbak dan 2 anak. Akhirnya suami saya nyusul, mbaknya yang saya pulangkan. Itu karena lah Pak Dokter disuruh nyusul berarti kan harus meninggalkan profesinya di sini. Itu pasti lagi itu kayak dilematik lagi itu kan. Betul, maka kemudian kan proses komunikasinya juga nggak mudah. Mau ngalah-ngalahan itu kan, dia juga punya karir, saya juga punya karir, tapi kemudian yang menyatukan kami adalah apa yang terbaik buat anak. Wes, akhirnya dan di sana kan anak juga difasilitasi untuk bersekolah di sekolah yang menurut saya sekolah internasional, jadi menurut saya worth it lah untuk ditemani dulu gitu ya, dengan kesempatan melihat sesuatu yang berbeda. Ya itu terus datang berat karena biasa bekerja suami saya, kemudian harus menjadi bapak rumah tangga sehari-hari.
dia belajar masak dari YouTube, dia bisa masak tapi kan basic. Kemudian dia tiba-tiba punya chef-chef favorit di YouTube Iya, di YouTube, kemudian menjadi sangat kreatif, lebih pintar memasak daripada saya. Kemudian juga sangat menghayati peran menjadi bapak rumah tangga saya kira. Jadi dukungannya luar biasa itu. Tidak mudah loh ya kalau kita sudah Iyalah, punya, saya kira itu kan shifting life. apalagi meninggalkan yang sudah mapan di sini Luar biasa misalnya. dong perubahannya. Dan profesi dia itu kan lagi senang-senangnya berusaha gigi orang, tiba-tiba melakukan hal yang berbeda. Dan sering saya tinggal juga karena saya harus travel, pekerjaan saya enggak. Jadi dulu itu sebulan itu saya bisa travel 2 minggu. Jadi di Vietnam hanya 2 minggu misalnya. Ya. Tapi kalau sekarang ditanya baik anak-anak maupun Pak Dokter pengen tetap di Indonesia apa balik lagi ke Vietnam? Ya kalau kami dulu prinsipnya kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Wes, Dan kami mantap. berhenti membandingkan, Oh gitu, termasuk uang misalnya. dinikmati. Jadi misalnya uang, wah iki regane ning kene sakmene ning Indonesia di sepiro ya. Kami berhenti melakukan itu karena itu tidak ada gunanya. Kan ya kita memang hidupnya di sana, ya sudah mahal atau murah tetap di sana gitu. Nah, itu yang membuat kami lebih Menikmati hidup Menikmati lah, hidup. happy aja pokoknya apa yang terjadi happy gitu ya. rasa gege mongso. Benar-benar hidup di saat itu. Dan nilai-nilai itu bisa diwariskan ke anak-anak ya ternyata ya. Mereka juga sudah mulai kemanapun bundanya ini oke lah kita gitu ya. Resiliensi atau ketahanan anak itu kan lebih bagus daripada orang dewasa ya. Mereka itu kan lentur, agile gitu ya. Jadi mau saya juga heran pindah ke Vietnam baru seminggu saya tinggal itu ya nggak nangis, nggak golek, ya udah langsung blending aja dengan mamaknya, waktu itu kan pakai manggilnya mama gitu ya sama mbaknya. Udah terus balik ke sini ya cepet lagi blendingnya dengan anak-anak. Dulu di Vietnam kita 4 bulan bisa di lockdown. Di apartemen lantai 15 itu. Keluar kamar aja nggak boleh. Pemerintah sana ketat banget waktu Covid itu. Ya karena komunis kan ya, jadi aturan itu seperti sosialis komunis itu. komunis Kemudian belanja aja harus minta pakai apps. Nanti tentara-tentara atau union yang belanjain kemudian ngedrop di depan kamar kita. Keluar kalau di apartemen aja nggak boleh gitu. Pernah ada masa begitu, jadi 2 bulan 3 bulan benar-benar hanya di 60 meter persegi. Bayangkan padahal rumah kita di Jogja halamannya ada halaman tau, 3.000 meter ini. Ansih 3.000 meter bagi 10. Dibagi 10. Jadi ke sana ketemu suami, ke sini wah pokoknya lo lagi Boring lah ya. Tapi begitu sampai sini ya lebih bersyukur toh. Dan nggak lupa bahasa Jawanya itu anak-anak. Enggak anak-anak kan tetap bahasa Jawa, tetap bahasa Ngoko. Yang lupa itu mereka awal-awal bahasa Jawa agak kagok. Agak kagok, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak masalah karena kan anak-anak dari dulu bilingual ya. Terus blendingnya cepat. Rumah saya kan belakangnya kali boyong itu. Anak saya yang nomor 2 yang cowok itu wes golek ceplem. Setiap hari itu mainnya ke sungai Mas, nyeblong. Padahal sana nggak ada tangga, pakai tangga darurat aja. Kemudian ngunduh layangan, main sawah, main lumpur. 2 kehidupan yang benar-benar berbeda. Padahal di sana itu anak-anak kan relasinya dengan anak-anak internasional. Jadi terbatas banget permainannya berbeda. Kemudian cuma di apartemen main gadget, nonton TV. Di sini kan dia sudah terpuaskan ya, kayak keluar dari ini, kurungannya. Ya saya pikir kalau anak-anak nggak ada persoalan ya. Suami saya bahagia dong pulang, bisa pegang sonde gigi lagi. Bude, ini sudah panjang, mungkin nanti kita sambung di part 2. Ya. Jadi teman-teman itu cerita menarik tentang Vietnam, tentang pencegahan demam berdarah, tentang ya bagaimana fleksibel dan nilai-nilai yang dipegang beliau dalam menjalani kehidupan dimanapun berpijak. Ini gunanya hari ini kita traveling, makanya teman-teman juga harus sering traveling, karena dengan traveling kita ketemu orang-orang baru dengan segala keunikannya. Budi Bekti pasti teman-teman ada inspirasi yang bisa didapatkan. Selain ketemu orang baru, tentu ada ilmu baru, inspirasi baru, hikmah-hikmah kehidupan baru. Mari kita pamit, Bude. Salam senja. Salam senja. Iki diedit ora? Enggak ada edit.